Oke, halo semuanya, perkenalkan nama gue Gilang Pratama dan terima kasih karena sudah klik video kali ini. Dalam kesempatan kali ini, aku akan memberikan kalian fakta singkat tentang 70 game. Space Invader adalah salah satu game paling awal yang berhasil mempopulerkan genre tembak-tembakan dan dirilis pada tahun 1978. Sebelum disebut Mario, karakter utama dalam Donkey Kong dinamakan Jumpman. The Legend of Zelda pertama kali dirilis pada tahun 1986 dan diilhami oleh pengalaman pencipta Shigeru Miyamoto saat dia menjelajah di hutan waktu anak-anak. Pac-Man adalah salah satu karakter game paling diakui dan memiliki warabala yang melibatkan Mercedes, kartu, dan bahkan kartu kredit. Diablo 2 yang dirilis pada tahun 2000 masih memiliki komunitas yang kuat dan mendapatkan remaster pada tahun 2021. Grand Theft Auto V menjadi game teralis sepanjang masa dengan lebih dari 105 juta kopi terjual. Minecraft yang awalnya dirilis sebagai proyek indie telah menjadi fenomena global dengan lebih dari 200 juta kopi terjual. Penyanyi dan aktor Jack Black membuat penampilan cameo dalam permainan video Brutal Legend. Tomb Raider dirilis pada tahun 1996 menjadi salah satu game paling sukses dengan menjadikan karakter Lara Croft sebagai ikon populer. Fortnite, game Battle Royale yang dirilis pada tahun 2017, memiliki lebih dari 350 juta pemain yang terdaftar. Metal Gear Solid adalah salah satu game pertama yang memasukkan unsur narasi yang mendalam dan sinematik. Pada tahun 1972, Meganovox Odyssey menjadi konsol game pertama yang tersedia untuk umum. Nintendo Switch dirilis pada tahun 2017 dan menjadi salah satu konsol paling sukses dengan kemampuan beralih antara mode konsol dan mode genggam. SimCity diciptakan oleh Will Wright pada tahun 1989 menjadi permainan simulasi kota yang sangat populer. Resident Evil yang dirilis pada tahun 1996 dianggap sebagai salah satu game paling ikonik dalam genre horror survival. Pada awalnya, PlayStation merupakan proyek kolaborasi antara Nintendo dan Sony, tetapi kerjasamanya itu gagal dan Sony merilis konsol sendiri. Mass Effect Trilogy yang pertama kali dirilis antara tahun 2007 sampai dengan 2012 diakui karena narasi yang mendalam dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi alur cerita. Call of Duty Modern Warfare 2 dirilis pada tahun 2009, memecahkan rekor penjualan dan menjadi salah satu game FPS paling populer. Super Mario Bros. Menjadi game pertama yang menciptakan konvensi platforming dan dirilis pada tahun 1985. Counter Striker, awalnya sebagai mode Half-Life, berkembang menjadi salah satu game tembak-menembak online terpopuler. League of Legends dirilis pada tahun 2009, menjadi pionir dalam popularitas game MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Pokemon Red and Blue dirilis pada tahun 1996, memulai fenomena Pokemon yang menjadi salah satu waralaba game paling sukses. Final Fantasy VII dirilis pada tahun 1997, dianggap sebagai salah satu puncak dalam sejarah game peran Jepang, JRPG. Assassin's Creed yang pertama kali muncul pada tahun 2007 terkenal dengan setting sejarah dan elemen parkour. Overwatch dirilis pada tahun 2016, menciptakan gelombang baru dalam game tembak-tembakan, tim berbasis hero. Sonic the Hedgehog diperkenalkan oleh Sega pada tahun 1991, menjadi maskot ikonik untuk konsol mereka. Half-Life dirilis pada tahun 1998, diakui karena memperkenalkan narasi interaktif dan grafis 3D yang inovatif. Fortnite telah mengadakan konser virtual yang menghadirkan beberapa artis yang terkenal, dan ini menunjukkan potensi hiburan di dalam dunia game. The Sims yang pertama kali dirilis pada tahun 2000 menjadi fenomena simulasi kehidupan dengan jutaan pemain di seluruh dunia. World of Warcraft diluncurkan pada tahun 2004, mengubah landscape game daring dengan menjadi MMORPG paling populer. Halo Combat Evolved dirilis pada tahun 2001, mempopulerkan penggunaan kendali ganda pada konsol dan menjadi ikon Xbox. BioShock dirilis pada tahun 2007, diapresiasi karena cerita mendalam dan setting yang unik di kota bawah laut Rapture. God of War 2018 memenangkan banyak penghargaan untuk narasi, desain gameplay, dan penyutradaraan kamera yang dinamis. The Elder Scrolls V: Skyrim dirilis pada tahun 2011, terkenal dengan dunianya yang terbuka dan kebebasan eksplorasi. Dota 2, sequel dari mod Warcraft 3, menjadi salah satu game MOBA terkemuka di dunia. Street Fighter 2 adalah game pertarungan klasik yang memperkenalkan karakter dengan kemampuan unik, Special Move.
Red Dead Redemption 2 dirilis pada tahun 2018 diapresiasi untuk detail dunianya yang kaya dan narasi yang mendalam. The Witcher 3 Wild Hunt dirilis pada tahun 2015, dikenal karena dunia terbukanya dan pilihan moral yang kompleks. The Last Guardian dirilis pada tahun 2016, dikenal karena hubungan emosional antara pemain dan makhluk bernama Trico. Pada tahun 1993, Doom menjadi terkenal karena menghadirkan grafik 3D yang revolusioner dan menjadi pionir dalam genre first-person shooter. Super Smash Bros. Yang pertama kali dirilis pada tahun 1999 menggabungkan karakter-karakter ikonik Nintendo dalam pertarungan multiplayer yang seru. StarCraft dirilis pada tahun 1998, mempopulerkan genre real-time strategi (RTS) dan menjadi salah satu game paling berpengaruh dalam e-sport. Portal keluar pada tahun 2007, menciptakan teka-teki unik dan mekanisme portal teleportasi dan mendapatkan pujian atas desain inovatifnya. Tony Hawk's Pro Skater dirilis pada tahun 1999, membawa budaya skateboard ke dunia game dan menjadi salah satu franchise olahraga ekstrim paling sukses. Celeste dirilis pada tahun 2018, mendapat apresiasi karena cerita emosionalnya dan desain platforming yang menantang. Rocket League yang disebut pada tahun 2015 memadukan sepak bola dengan kendaraan bertenaga roket, menciptakan pengalaman multiplayer yang unik. Fortnite Chapter 2 diluncurkan pada tahun 2019, menghadirkan perubahan besar dalam peta dan gameplay, mempertahankan daya tarik di kalangan pemain. Silent Hill 2 dirilis pada tahun 2001, diakui karena atmosfer horor, intens, dan cerita yang mengguncang. Pada tahun 1983, krisis game video menyebabkan keterpurukan industri game, sebagian besar disebabkan oleh kelebihan produksi dan kurangnya standar kualitas. Stardew Valley dikembangkan oleh satu orang, Eric Brunei, menjadi sensasi indie pada tahun 2016 dengan campuran simulasi pertanian dan elemen RPG. The Last of Us dirilis pada tahun 2013, mencatatkan prestasi besar dengan narasi mendalam dan pengalaman survival yang memukau. Pada tahun 2006, Nintendo Wii menghadirkan revolusi dalam cara kita bermain game dengan kontrol gerak yang inovatif. Monster Hunter World dirilis pada tahun 2018, membawa franchise Monster Hunter ke panggung internasional dengan kesuksesan besar. Donkey Kong Country dirilis pada tahun 1994, terkenal karena grafis pra-rendered yang mengesankan pada masanya. Stardew Valley selain menjadi game populer, juga menunjukkan bahwa proyek indie bisa sukses besar tanpa dukungan besar dari penerbit. Pada tahun 1984, Nintendo meluncurkan Game Boy, membuka era baru game portable dan merilis game legendaris seperti Tetris. Dark Souls yang pertama kali muncul pada tahun 2011 dikenal karena tingkat kesulitan yang tinggi dan pengalaman role-playing yang menantang. Pada tahun 1995, Sony merilis PlayStation pertama, memulai warna-bala konsol yang sukses hingga sekarang. Portal 2 keluar pada tahun 2011, memperluas konsep portal teleportasi dan menambahkan elemen komedi dalam ceritanya. Animal Crossing New Horizon dirilis pada tahun 2020, menjadi pilihan populer selama pandemi dengan memberikan pengalaman virtual dalam membangun pulau sendiri. Mortal Kombat yang pertama kali rilis pada tahun 1992 menciptakan kontroversi dengan kekerasan grafisnya, memicu perdebatan tentang regulasi dalam game. Pada tahun 2008, App Store diluncurkan, membuka pintu bagi popularitas game mobile termasuk fenomena seperti Angry Birds dan Temple Run. The Legend of Zelda Breath of the Wild dirilis pada tahun 2017, disambut dengan pujian luas karena dunia terbukanya dan pendekatan yang inovatif terhadap seri tersebut. PUBG PlayerUnknown's Battleground dirilis pada tahun 2017, mempopulerkan genre Battle Royale sebelum Fortnite dan Apex Legends. Pada tahun 1999, EverQuest menjadi salah satu MMORPG pertama yang sukses secara komersial, membuka jalan bagi genre tersebut. Minecraft Dungeon versi spin-off dari Minecraft dirilis pada tahun 2020, menyajikan pengalaman dungeon crawling dengan grafis yang ramah. Pada tahun 2003, EVE Online memperkenalkan konsep sandbox yang memungkinkan pemain untuk membentuk ekonomi dan politik dalam game. Five Nights at Freddy dirilis pada tahun 2014, menciptakan gelombang ketakutan dengan pendekatan unik pada permainan horor dengan elemen jump scare.
Pada tahun 1994, Warcraft Arc menjadi game strategi real-time yang membuka pintu bagi kesuksesan besar Blizzard Entertainment. Hades dirilis pada tahun 2020, mendapat pujian untuk kombinasi aksi cepat dan narasi yang mendalam dalam genre roguelike. Among Us, meskipun dirilis pada tahun 2018, mendapatkan popularitas besar pada tahun 2020 dengan gameplay sosial yang adiktif. Pada tahun 2011, Deus Ex Human Revolution menyajikan kombinasi sukses antara aksi dan elemen role-playing dalam dunia cyberpunk. Dan ya, itulah 70 fakta singkat tentang game. Dan sebenarnya jujur aja gue pengen 100, tapi karena mungkin bisa disebut keterbatasan gue sendiri dalam membuat video, dan berhasilnya 70 doang. Gue bener-bener minta maaf karena hal ini, dan semoga kalian terhibur dengan hal ini. Sekian dan terima kasih. Dan ya, maaf atas semua kekurangan yang ada di dalam video gue. Wah, sebel banget cuma 70, padahal gue bikin 100 anjing.